Selamat malam rekan-rekan penghuni malam dimanapun Anda berada. Ini channel baru. Ini channel dibuat bukan karena apa-apa. Kita mau masuk YouTube aja ya. Kita mau masuk YouTube, kita mengulas tentang hal-hal yang lain daripada yang lain. Untuk video yang pertama ini kita kebetulan ada podcast malam. Kita kedatangan bintang tamu podcast kali ini, yaitu Mbak siapa Mas? Gia Stefani. Mbak Gia Stefani ini yang paling cantik. Iya, jika di kegelapan malam. Oke, tanpa basi-basi kita panggilkan Mbaknya Gia Stefani. Selamat datang Mbak Gia, selamat datang. Selamat pagi. Selamat datang juga. Monggo silahkan duduk dulu, Mbak. Masih sana. Nih. Oke, Mbak Gia, selamat datang di podcast kita ya. Mbaknya baik-baik saja toh? Gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah. Kelihatan cantik ya malam ini. Kalau sendirian ya Mas ya. Kalau dalam kegelapan itu dalam cantik banget ya. Kalau bertiga gini kelihatan tampan. Makasih. Sorry Mbak, temen jauh itu. Nanti Mbak, nitip cium Badia ya. Boleh. Tertarik ya Mas. Oh iya. Nah ini dia. Ini Mbak Dia siapa? Gia Stefani. Oke, Mbak Gia Stefani telah bersedia hadir. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh dan jauh lagi sampai Jakarta. Jauhnya sampai Jakarta. Siap. Tak temenin siap. Waduh, ditemenin Mas kita Mas. Itu bertarif. Iya dong. Ya Aduh. Nanti tak temenin sampai mana? Sampai bobok sekaligus. Aku sih. Iya. Aku barumu. Oh. Oke, baru. Pilih nanti, Mbak. Ini nanti ya. Ya, aku siap mau kasih ki. Ini nanti Mas. Bareng. Oh bareng. Siap. Pendekar siap. Loh, pernah kok, Mbak? Hah? Pernah. Oh itu kasihan kayaknya lebih menantang. Ya ampun. Oke. Kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak ya. Mohon maaf kami kita langsung ada Siap. sebentar. Jadi namanya Mbak siapa? Tadi biar jenengan yang sendiri. Sebenarnya namanya Mbak Dia Motesta. Oh, dia mau tes cocok baru itu. Oh. Dia mau tes saya. Kemarin kenalan sama aku Gia Stefani. Oh, itu salah orang berarti bukan aku, Tuh, Mas. itu kayaknya gaya yang LC sana itu loh, Mbak. Pacarnya dia. Oh iya, Pak. Mirip. Oke, Mbak Gia ini ya mohon maaf Mbak ini ya. Ini sudah di sini tuh sekitar berapa tahun, Mbak? Kalau aku emang dulu tinggalnya di dekat sini. Dekat sini. Iya. Terus sekarang juga apa ya? Dan juga dari lingkup sini yang diizinkan untuk nongkrong di sini aku sendiri. Jadi enggak ada yang lain. Enggak. Cuma sendiri. Iya. Rangsung tenan lho, Dul. Liyane ora oleh dekne noleh lho. Masuk diizinkan nongkrong di sini? Maksudnya di lingkupan terminal sini gimana? Enggak, kalau biasanya kan kalau kita kan di kamar mandi nongkrong. Enggak di sini. Oh, di sini Mas yang terang biar kelihatan. Ya ampun. Maafkan ya Mbak, dia tetap kamar mandi karena apa? Dia itu aslinya penjaga kamar mandi, penjaga toilet dia itu. Iya. Nanti di sebelah sana tuh ada aku. Pak. Oh iya. Di hatimu ada dia, Mbak. Ya ampun. Jadi, kau ngapa ya grogi? Itu Lihat itu toh, itu loh. Kok sini yang gemeter sih yang lihat sini yang gemeter. Iya sih. Coba lihat, kayaknya ada yang bernapas nih Mbak. Coba lihat. Oh dongkrak. Tenan. Mantap ya. Berdiri. Bukan tenan. Cepet sekolah. Sorry Bu. Mbak. Kayaknya kok ada yang butuh napas buatan. Kayak gini. Kayak ada yang mengkis kalau. Mengkis dua orang mengkis. Aduh, aduh. Yang fokus nah. Itu. Ya, sorry. Guys, tadi tuh kayak ini masih belum. Mas, lanjut. Oke. Mbak Dia. Iya. Yo mungkin sorry ya Mbak kalau saya mau tanya ini. Jadi kalau mungkin ini agak sensitif Mbak. Iya. Apa sih alasannya
Mbak dia menjalani ini gitu. Maksudnya dalam arti menjalani. Dalam arti kan ya mungkin kan di mata masyarakat ini Mbak ya, di mata masyarakat kan ada anggapan miring tentang ya seperti itu. Tentang waria, gitu. Seperti itu. Kalau pada aku pribadi, namanya manusia kan memiliki pilihan. Iya. Nah, mungkin itulah namanya pilihan saya. Jadi apa ya, hidup adalah satu pilihan diri kita yang menentukan mau kemana arah, Betul, kan? betul. Mau dibawa kemana daripada kebahagiaan kita. Jadi sebenarnya itu mungkin di dalam setiap orang itu pasti ada sisi baik. Iya. Masyarakat kan deloke saka sing mergo ikine gede to, ikine gede terus wah aku nang dalan aku baju seksi. Sebenarnya itu tuh enggak semuanya Nggak itu semuanya. jelek ya tuh. Oh ya, tapi kan ada alasannya sendiri. Jadi Iya. itu jangan menghakimi lah dari Iya. casingnya ya toh. Tapi lihat sebenarnya itu ada saelek-eleke wong ana apike. Saapi-apike kancaku kuwi. Oke eleke, Mbak. Tapi Iya. masih ada sisi baiknya orang yang ibarat kata memakai baju seksi daripada orang yang menilai diri orang lain itu lebih jelek. Iya. Itu lebih jelek. Jos, Mbak. Jempol 5 Mbak. Wis Bener tidak nggak? lupa mau bener Mbak. Jadi Iya kan? seperti Mereka memandang orang seperti aku mungkin dipandang rendah, dipandang hina. Padahal lebih hina orang yang memiliki pemikiran seperti itu. tepuk Itu tangan. pasti. Tepuk tangan. Enggak, jadi gini loh Mbak. Yo, aku kan baru pertama nih ngobrol ini Iya, sama iya. Waria. Jujur Mbak, dulu itu kan saya tiap lihat Waria itu ada yang enggak seperti jenengan sih. Maksudnya rata-rata itu pernah saya yang di itu alon-alon ada Waria pakai topi campak itu ngejar. Oh, yang pas waktu celana kamu ketinggalan. Wah, jangan Kedunduran. dibilang tuh. Terus ini pertanyaan lagi ya Mbak ya. Iya, Jadi Bro. kalau untuk ekonomi nih Mbak, Siap. sisi ekonomi nih Mbak, ya berapa sih penghasilan Anda itu per malam? Ya sebenarnya kalau per malam nggak bisa ditentukan ya. Iya. Tapi minimal per bulan ya, pendapatan per bulan. Jadi karena namanya per malam kan kita nggak bisa ditentukan. Iya. Ya serata sama nggak kalah sama pegawai negeri lah. Yang bener Mbak. Masih ada lowongan nggak Mbak? Ini kan secara pegawai negeri loh. Ada lowongan nggak? Hah? Boleh nih loh. Bagi teman-teman yang belum bekerja, boleh kan Mbak ya? Siap. PNS loh tuh, Siap. seterata 2 loh PNS ya, tenang nih. Tak perlu diuji coba ya. Belum diuji coba yuk. Kurasa semuanya udah berpengalaman ya. Pokoknya bagi Oh, teman-teman ini yang belum punya pekerjaan, mentok ijazahmu meng SMP, jangan lupa ikuti jejak Mbak dia ya Mbak ya. Siap. Gajine meng kaya PNS Dul. Ora tertarik kowe, daftarkan segera ya Mbak ya. Yang penting modal kita adalah modal kita itu hidup adalah semangat. Hidup Dan buktikan adalah pada diri semangat. kita kalau kita juga bisa mampu seperti pegawai negeri. Tepuk tangan. Jangan pernah kita patah semangat atau terpuruk dengan keadaan sosial kita, tapi kita harus membuktikan bahwa mungkin cemohan, hinaan orang lain itu adalah suatu penyemangat kita atau pemicu kita untuk kita meraih segalanya. Bahkan kita bisa buktikan aku juga bisa mampu lebih dari Anda. Tepuk tangan lagi saudara-saudara. Mbak, Siap. kalau ya ini saya baru ngobrol sama Jan mungkin 5 menit sebelumnya, tapi yang saya lihat itu sebenarnya Anda itu malah apa ya, pengalaman hidupnya itu dalam banget. Ya, gini Mas, namanya pendidikan itu ada batasnya ya, tapi pengalaman kan nggak ada batasnya. Iya, betul, Kita betul, menimba pengalaman. Kita orang berpendidikan akan lebih kalah dengan orang yang berpengalaman. Orang yang berpendidikan jadi pengangguran, jadi gelandangan banyak banget. Orang yang berpengalaman sukses banyak banget. Seperti itu. Wah aneh Mbak, bener gimana ya, ini secara pribadi tuh ya. Jadi dunia Anda itu sepertinya itu intinya itu di dalam dunia Anda itu sembari Anda itu belajar kayak. Oh iya, kita belajar itu nggak ada batas waktu dan kita belajar nggak ada batas tempat dimanapun, karena kita namanya orang menimba pendidikan, ilmu pendidikan kan cuman ibarat kata di meja ya, di meja pendidikan. Tapi kalau kita menimba pengalaman kan di mana tempat dan setiap saat bisa, sama siapa bisa, dari mana bisa. Seperti itu. Gila men. Prinsip orang hidup jangan patah semangat dan kita harus selalu menanamkan kepercayaan pada diri kita kalau kita mampu, bahkan lebih dari lainnya. Jos. Jadi gini, ya ini kita
ada lucunya sampai ada seriusnya Iya, Mbak. Jadi ya harus seperti itu. yang seriusnya itu mungkin kalau Anda lihat ini tuh bisa belajar, sedikit bisa belajar. Bisa mulai sekarang itu jangan pokoknya intinya hargailah Iya. apapun mereka, bagaimanapun mereka hargailah. Heeh. Karena belum tentu Anda lebih baik Iya, dari iya, mereka. iya, ya. benar. Oke. Jadi pastinya manusia diwajibkan untuk saling menghargai. Betul. Sebelum Anda merendahkan orang lain, introspeksi diri dulu. Sip. Oke. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Tadi saya dengar nih, Iya. dengar itu Anda pernah ikut LBH yang ada Iya. L-nya loh ini. Iya. Ada L-nya loh. Nek kalau nggak ada L-nya kan Cuman B. HB Apa itu, Mas? diperbok. diperbok. Jangan sebut merek kok. Oh iya. Iya. Iklan dong. Itu tadi nyanyi Mbak di situ. Kayak suaranya bagus gak dengar dari situ. Anda itu multi talenta loh, Mbak. Ya, orang kan harus bisa menunjukkan di balik kekurangan pasti kita juga memiliki kelebihan semasa kita semangat. Oke. Yang tentang LBH tadi, Mbak. Itu ceritanya gimana? Ya, dulu kan aku sebelum bergabung di LBH kan dari tahun berapa ya, mungkin 6 tahun yang lalu kan aku pernah menjadi anggota opsi DIY juga. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu kan opsi DIY bergabung ke LBH untuk pendampingan di dalam kekerasan dalam hal seksual Oh. seperti itu. Dan saya di LBH di opsi pernah menjadi paralegal. Jadi paralegal itu tugasnya untuk mendampingi para korban dalam hal seksual ke pengadilan bahkan ke polisi. Tepuk tangannya lur, uripmu kalah, uripmu kowe do nom-nom sekolahmu dhuwur-dhuwur kalah lho Mbak Dia. Jadi menilai seseorang jangan pernah kita menilai orang itu dari sisi luarnya aja. Betul. Seperti itu. Yang mereka pandang hina atau rendah belum tentu dia lebih bodoh dari diri. Contoh nih Mbak, ada teman saya yang melihat Anda dari luar. Delok iki lho, Mbak dongkrak. delok iki lho. Itu baru dari luar ya? Iya, itu dari luar siap. itu. Kalau dari dalam nggak mampu. Itu berarti dia normal. Berarti Iya ini kan? Aku nggak normal. Lah punyaku gimana suruh bernapas Mbak? Mau tahu punyaku? Sak melinjo Mbak punyaku. Iya. Kalau mau pipis pas hujan itu nyari Mbak. Nggak ketemu loh Mbak. Gimana mau bernapas Mas? Anda mau bernapas aja udah istrinya telepon, ya kan? oh. Gimana bernapas? Gue bojoku. Aku kira iki kerja, Cuk. Ora arep ngene. Tinggal bojone nek ngerti. Nah, orang ngerti gitu. umum. Nek ora ngerti ya Umum. Kok sing di luar layar ya, Mbak? Iya. Di luar layar itu. Mbak, enggak ngerokok apa, Mbak? Ngerokok Mas. Ini rokok kamu Ada, aku juga ada di sini. Itu loh, maksudnya Ada enggak di apa-apa sini. pakai ini. Cuk. Tapi ini kecil. Ini kecil loh, Mbak ini. Kecil. Paling sama punya aku itu sama Mbak itu. Gini, kita lanjut ya Mbak ya. Jadi Siap. ini lanjut untuk tentang kehidupan Mbaknya ya ini. Siap. Ya kita kan kini untuk mengupas kehidupan Mbaknya. Itu untuk keseharian Mbaknya. Keseharian Mbaknya itu pernah nggak sih dapat tamu yang aneh gitu? Dalam hal apa yang Ya bisa disebut maksudnya aneh? dalam ya seksualnya atau dalam Perlakuan. apanya, dalam perlakuannya pernah menyakiti Mbak atau gitu? Kalau kayak gitu hal seperti itu manusiawi ya Mas. Manusiawi. Karena sifat manusia itu berbeda-beda. Jadi Mm-mm. kita berani seperti ini, berani mengambil pekerjaan apapun tuh penuh masing-masing memiliki resiko Siap. seperti Oh, itu. pasti. Ya kan? Jadi kita harus siap untuk menjalani atau kita harus siap untuk dengan resiko semua itu. Yang aneh udah Iya. biasa itu resiko kita, yang Hmm. baik juga biasa itu resiko kita, karena manusia membawa sifat masing-masing. Oh iya betul. Terus gini, ada yang maksudnya sampai nyakitin fisik gitu loh Mbak. Kalau untuk nyakitin fisik sih, kalau aku orangnya udah siap. Udah siap. Dalam arti udah siap gini, sebelum dia nyakitin aku Gebuki sih kayak atau gebuki sih kayak. Iya. Josur. Gini, percuma dong aku berani berdiri di pinggir jalan bertahun-tahun kalau kita nggak nyiapin segalanya. Kan seperti itu. Mental, nyali itu paling utama. Mental. Bener nggak? Banek mengkae Tito, Dani, Dembo, karo Bagas. Wah, opo? Demenan karo bojone wong di WA bojone Mulai. Itu berarti nyalinya belum kuat. Pengalaman pribadi. Iya. Oh, jadi. Curhat, Mas. Aduh, seru banget, asli seru banget. Terus gini Mbak, jadi untuk Mbaknya kan sih di sini kos atau rumah sendiri? Kalau di Jalan Magelang aku ngontrak. Ngontrak. Terus kan pasti punya tetangga gitu Mbak. Iya. Punya tetangga.
Terus pernah nggak sih ada diskriminasi dari tetangga gitu? Kan aku saat ini ngontrak di Jalan Magelang itu satu tempat yang saya saat ini aku tempatin, aku udah 10 tahun di situ. Iya. Awalnya memang ya ada nggak bolehnya awalnya, Iya. tapi di saat Ada penolakan gitu? waktu itu kan aku dikasih waktu 2 bulan mau dilihat dengan apa ya karakter aku orangnya seperti apa, bisa menyesuaikan sama orang kampung apa enggak dalam. Nah, aku berusaha membuktikan kalau semua waria itu nggak semuanya rese. jelek dalam arti mungkin penilaian mereka yang awam itu. Jadi ternyata waria juga ada yang baik, Iya. ada yang sopan, ada yang bisa Berpendidikan. membuktikan kalau dirinya juga layak untuk dihargai seperti Iya. layaknya manusia-manusia lain. Jadi aku tinggal di situ, aku berbaur sama mereka, kegiatan apapun aku ikut, dari bidang kegiatan apapun di kampung yang selayaknya menjadi kegiatan orang kampung, aku selalu ikut, makanya bisa dipertahankan sampai sekarang. Jelas Mbak. Berarti sebelum itu Anda tadi kan bilang ada penyesuaian. Sebelum Berarti itu tetap kan ada. aku dikasih waktu 2 bulan. Selama 2 bulan itu aku bisa bermasyarakat sama orang kampung. Iya. Itu boleh dilanjut, dalam arti kontraknya boleh diperpanjang. Tapi kalau dengan 2 bulan itu dari tetangga nggak menilai aku dari segi baiknya, otomatis aku 2 bulan itu harus pindah dari situ. Nano ya. Jadi aku mempertahankan itu dengan caraku, gimana caranya aku bisa diterima sama masyarakat atau orang umum itu sebagai layaknya sosial, manusia umum gitu loh. Jadi apa ya menurut Iya. tetap gini Iya. loh. Jadi yo berat. mungkin ya gini loh. Jadi masyarakat ini kayak jenengan kan begitu masuk. Kalau kayak kita kan masuk ya udah cuman paling ditanya KTP sama KTP itu kakak. wajar ya. Kenapa harus jadi semacam ada karantina Ya itu dulu? karena mungkin kurasa karena mereka kan sebagai manusia awam ya, Iya. menilai manusia dari segi buruknya, segi jeleknya, tapi dia nggak bisa menghargai segi baiknya. Karena sekarang gini, bukan waria, bukan laki asli, bukan cewek asli yang memiliki sifat, ibarat kata sifat jelek, sifat baik kan sama aja, manusia Sama memiliki aja, sifat sama aja. masing-masing. Sama aja. Kan seperti itu. Kita mau jadi waria, kita mau jadi cowok asli, cewek asli, kan semuanya pilihan kita. Benar enggak? Betul. Yang cewek asli jadi cowok banyak kan enggak? Banyak. Nah, itu kan karena kenyamanan di hati kita. Nggak usah munafik seperti itu. Berarti ini garis besarnya itu Anda itu berarti menjadi orang yang jujur ya, Mbak? Oh, aku orangnya gini. Aku orangnya gimana ya, Mas? Dalam arti aku hidup belajar untuk jujur apa adanya, dalam arti siapa yang mau kenal aku monggo, enggak juga aku enggak rugi. Nah, Gitu. iya, Karena betul. aku makan cari sendiri. Aku Iya, nggak iya, minta betul, sama betul, mereka, jadi betul. bodoh amat orang mau menilai aku seperti apa. Gini ya, Mbak. Jadi kita itu terbuka wawasan, Mbak. Iya. Banyak ternyata itu Anda ini lebih berguna daripada dia. Oh, berguna. ya jarang terbuka ya, Mas. Oh. Nggak terbuka, Mbak. Dia tuh sama sekali nggak berguna bagi masyarakat itu. Paling dia nggak terbuka, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada, Ada Mbak. panunya apa, Mas? Oh, ada panunya, aku rasa nggak berani terbuka. Sini tuh, Mbak. Kecil. Kalau dia pakai handuk, aku nggak berani pakai. Habis itu sini tuh, wah lah. Dia tuh diponis, Koreng. dia tuh diponis umurnya nggak lama, Mbak. Karena dia tuh punya gejala panu kronis di sini tuh. Oke, pemirsa lanjut. Kita ngobrol sama Mbak Dia yang ternyata di luar ekspektasi saya, di luar pemikiran saya yang tentang negatif. Ya kita tahu lah, kita sebagai manusia yang boleh dikatakan kita normal loh, Mbak. Iya, Itu iya, kan mesti iya. menjudge. Kayak ini, Mbak, kayak lanang aslinya ini. Terus pertanyaan saya, Mbak, Anda itu menjalani kehidupan ataupun menjalani yang seperti ini itu berdasarkan apa gitu loh? Kalau aku sendiri berdasarkan kejujuran hati saya. Kejujuran hati. Karena kalau aku orangnya nggak suka hidup terselubung oleh suatu kemunafikan. Sekarang banyak juga orang yang bukan waria, tapi dia orang yang benar-benar berpostur ganteng, tapi dia juga suka cowok. Itu kan berarti terselubung kemunafikan. Oh, iya, Mendingan paham, yang paham. jujur-jujur Paham, aja paham, ya. paham, Kan paham, seperti itu. Paham. Rungokno. Aku ora seneng cowok su. Terus? Aku seneng cewek bojone wong. Ning wedi arep bojone lanang. Berarti malah intinya itu Anda menjalani suatu kejujuran. Kejujuran. Saya menjalani Iya, suatu kejujuran iya, daripada iya. kayak tuh, saya pernah itu. Ini pengalaman pribadi saya, Mbak. Di alun-alun jujur ini sumpah. Saya sama teman saya di alun-alun Iya. utara. Ada om datang ini, pakai mobil bagus. Omnya ganteng, kumisan. Kaosnya itu dimasukkan. Terus tapai simpaknya di luar. Enggak. Tarzan kali. Enggak. Jadi dia tuh datang. Saya teman saya tuh
kenalan. Habis kenalan tuh ngasih uang. Dulu itu uang 100.000 tahun 2014-an masih banyak, Mbak. Suruh beli rokok, kembaliannya suruh ngambil. Teman saya beli rokok tuh terus. Umumnya itu duduk sebelahan sama saya itu gimana? Masih dulu ini banyak ya. Oh, Wah, aku tahun berapa itu? 2014. Oh, 2014 pas waktu kamu masih ngucing ya? Oh, ayo, Mbak. Aku nih pas ini pengen beli gak gratisan. Nggak munafik kan? Nggak munafik. Lama-lama kejujurannya keluar. Nah, aku itu host, dia tuh co-host. Malah kita tuh yang diajarin jenengan malah arahnya itu. Soalnya ya kita kan tadinya kesini tuh kepengen wah pernah nek benjong ini juk nek ketemu orang diambungi Nggak semuanya. Sekarang gini Mas, gini loh, sepengetahuan dan sepengalaman saya, gimana caranya kita menghargai diri kita sendiri itu dari tingkah laku, dari ucapan, seperti itu. Jadi secantik apapun, jabatannya setinggi apapun, kalau dari ucapan kita nggak bisa menjaga, kita nggak akan berharap untuk dihargai orang lain. Tepuk tangan lor. Oke sing jero. Tapi kalau seandainya seseorang yang dia selalu anggap orang itu sampah, tapi dia bisa menjaga ucapannya dan menjaga tingkah lakunya, orang itu akan pantas dan selalu dihargai orang. Rungokke. Kalau udah ngomong waton su. Ini meneh padahal kok. Sabar. Seperti itu. Ini ya Mbak, lanjut malah ke yang jenjang lebih tinggi lagi. Ini tentang pelayanan maksudnya dalam ini aku waktu gede tentang berkewarganegaraan. Yang tadi kan tentang masyarakat. Saya ini berkewarganegaraan kan Anda kan juga sebagai warga negara. Anda juga punya hak kadang yang ngurus KTP atau ngurus apa. Itu juga ada diskriminasi nggak? Kalau aku KTP punya, karena aku juga orang warga negara asli. Aku juga orang Jogja asli, aku orang Bantul asli. Aku punya KTP juga, aku juga punya KIS juga. Mengakses kesehatan aku juga bisa. Oh, kartu Indonesia Sehat. Iya, aku juga punya. Aku duwe relaksa. Lu ngopo? Mut. Tulung kok ya Mbak, bar iki ya Mbak. Mut entekno Mbak, pokoke entekno wae, entekno. Men bali arek balung-balung ya ora apa-apa tak lumpukne wis. Nah, tadi kan aku pertama grogi. Dia tahu sendiri jangan mloke maksa iki keburu-buru grogi. Tapi sekarang aku malah iya. Ya karena kita akan tahu karakter dan sifat seseorang itu di saat kita udah mengenali diri orang. Jadi ya tadi seperti Anda bilang pertama kali saya ketemu dengan bilang kenal teman saya sampai lama jadi baik. Iya. Itu kan ada alasannya berarti. Iya, karena gimana caranya kita bisa membuat seseorang itu nyaman untuk dalam hal berteman, bersahabat, itu tergantung diri kita gimana caranya. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat teman kita nyaman? Bagaimana cara Anda membuat dia gini? Normal. Normal loh. Kalau orang yang nggak bisa seperti itu berarti kan nggak normal ya. Itu normal nggak? Sama orang munafik, Mbak. Ada lagi. Banyak. Sebenarnya itu ada orang gini, tapi dia munafik. Wow, gini. Mungkin ada juga orang yang menilai kayak kita, kayak aku lah, kayak aku saja, nggak usah bahas kita kan banyak ya. Yeah. Kayak aku pribadi, mereka kadang memandang ih gitu ya, kata-kata ih gitu. Negatifnya ada. Nah, itu sebenarnya dialah yang malah sebenarnya jelek lebih dari aku. Karena apa? Kalau namanya manusia yang nggak memiliki sifat jelek, dia nggak akan memiliki pemikiran menilai seseorang itu lebih dari dirinya. Podo karo dia Mbak, dia itu pernah bilang, dia tuh kan kalau di masyarakat kan terlihat rusak, pokoknya rusak. Dia bilang, nek aku kira rusak, aku kira dandan. Berarti nek biar ada kata-kata perbaikan harus rusak dulu ya iyalah, iya. Aku kok kowe kok. Aduh. Seru-seru lah, aku pengen jauh lagi, menggali lebih jauh lagi. Terus Mbak, untuk jadi kan seprofesi, Anda lingkup seprofesi itu ada persatuannya nggak sih? Alhamdulillah ada. Kalau ya? Persatuan Jogja itu yang terbesar IWAYU, Ikatan Waria Yogyakarta. Dan alhamdulillah juga
6 tahun 7 tahun yang lalu kan aku udah pernah tadi sebutkan aku pernah menjadi pernah menjadi opsi. Oh, opsi. Menjadi opsi dan alhamdulillah opsi itu nggak hanya sebatas di Jogja, jadi aku udah pernah menjadi anggota opsi se-Indonesia. Woi, tepuk tangan wes, Nasional, tepuk tangan. Berarti itu Mbak, jadi pengalaman itu maksudnya Alhamdulillah, jadi dari itu kita simpulkan, kita apa ya namanya, kita kasih tahu janganlah kita menilai seseorang itu dari luar. betul. Jadi kadang orang yang menilai kamu rendah, bahkan dia malah lebih berpengalaman dari kamu jauh. Ruang itu. Seperti Tadi yang tentang Waria Persatuan tadi, Mbak. Itu dulu kan seingat saya tahun berapa ya? 2010 lah. Itu di kampung saya di daerah Gunung Kidul itu ada eksebisi, gini ada eksebisi pas ada acara. Kalau di sini tuh mungkin bersih desa lah. Itu ada acara voli. Iya, ada. Itu musuhnya itu maksudnya lawan sparringnya itu Waria dulu pernah. Itu wah banget itu. Sebenarnya kalau Waria itu bukan diambil bukan dari segi apa ya, mungkin dari segi kekuatannya ya, tapi daya tarik. Bener daya tarik. Biasanya kalau Waria itu akan lebih banyak penontonnya. Karena gitu. Jadi bener, daripada lihat cewek yang nggak begitu ada cantik, daya tariknya. dilihat Waria Karena sekalian. gini Mas, karena gini, nggak semuanya cewek itu cantik, benar nggak? Bener. Kalau andai kan semuanya cewek itu cantik, nggak mungkin namanya suami itu selingkuh sama Waria. Ya, bener nggak? itu. Nggak usah. Rungokno. Nah, jadi Kapan dia selingkuh Mas? kapan dia selingkuh? Bojo ora duwe. Berarti jenenge ra selingkuh dong nek duwe. Bukan, jujur iki Mbak, iki jujur. Dia itu toh aslinya itu belum lama ini baru jadi berapa bulan itu dia itu temannya istrinya diminta temannya. Kan baik. Dikasih loh, Mbak. Karena dia punya inisiatif untuk cari yang lain, Mas. Ya mungkin Mbaknya jodohnya dia mungkin. Oh iya Mbak, ada di Sekarang namanya jodoh itu udah ada yang ngatur. Betul. Kehidupan itu udah ada yang ngatur. Betul. Rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Kan seperti itu. Jadi prinsip orang hidup tuh syukuri, jalani, nikmati. Ini Mbak, ini kan ya ini pertanyaan saya, sorry ya nanti mungkin personal. Iya. Pertanyaan saya itu apakah Waria itu apakah punya cinta Mbak? Maksudnya apakah dia aku seneng kayak gitu, maksudnya ada punya cinta nggak gitu loh. Waria juga manusia biasa dan Waria juga memiliki perasaan yang sama seperti manusia biasa. Jadi Waria juga punya rasa, punya cinta seperti layaknya manusia biasa. Karena Waria juga terlahir jadi diciptakan dari asal yang sama. Iya, asal kita sebenarnya ya itu. Iya. Rungokewi. Jadi untuk masyarakat, maaf ya, ini kata saya sekalian ini saya tekankan maaf Waria. Itu sama kayak kalian diciptakannya, Tuhannya sama ya Mbak. Iya. Terus atine podo, jantungnya ya podo karo jenengan nih. Jadi mulai sekarang itu buka pikiran Anda ya Pak ya. Dan jangan pernah memvonis namanya dosa yang ini Mbak, ini sing rada ya karena manusia bukanlah Tuhan. Nah, yang itu. tahu dosa dan enggak itu hanya Tuhan. Nah betul. Pengen tak kulik ini Mbak. Lah ini tentang yang uang kan sok ndelok kowe sesuk mlebu neraka. Mergo ya karena lihat Mbaknya toh ada dia pakai petis. Kowe sesuk mlebu neraka. Padahal dia kan bukan panitia surga ya toh. Terus kalau mereka itu bilang seperti itu, apa tidak mereka itu malah masuk neraka sendiri ya toh. Nah aku sih mereka itu kayak gitu bisa badannya masuk surga, tapi kan cangkemnya kari ning neraka Mbak mereka itu malah. Iso awake mlebu swarga ning cangkemnya sing kari ning neraka. Mergo kan ngrasani Mbak ya. Dia otomatis seperti itu kan dia menilai atau memvonis orang itu jelek. Iya. Kan seperti itu. Betul. Kalau orang yang baik kan nggak ada namanya sifat yang memvonis orang lain seperti itu. Makanya mereka tuh gimana ya mungkin casingnya ngono terus menghakimi seseorang langsung nunjuk kowe sesuk mlebu neraka itu loh yang saya nggak suka itu. Jadi saya tadi tertarik tentang dia ya dosa. Mungkin karena di saat dia ngucap seperti itu dia kurang sadar diri. Nah, betul. Apa yang dia ucap akan bisa bumerang. akan bisa bumerang untuk dirinya sendiri dan bahkan apa yang dia ucap itu adalah satu doa untuk dirinya dia sendiri. Mungkin dia akan selalu pernah memiliki pemikiran kalau orang lain tuh ada yang lebih hina dari dirinya, tapi suatu saat kan kita nggak tahu kalau orang itu akan lebih rendah dan lebih hina dari orang yang saat ini dia pandang hina dan rendah. Jeru, tenan sumpah jeru. Jadi walah
sebenarnya kita tidak ada apa-apanya sama Mbak Dea kan. Kroso jule dewe bosoknya berbosok wae Dea. Bosok wis ra nganggo pengalaman ya toh. Wis kok bosok tok, malah justru Mbak Dea ini karena jalan hidupnya seperti ini Berarti tuh. nggak salah ya mas? Ya Nggak salah orang ya? enggak salah orang saya beli ini untuk channel pertama kami seperti ini terus Semoga lanjut ya. amin Mbak amin. Pokoknya saya untuk kedepannya saya minta tolong Mbak Dea, Yes, saya pengen yes, kita yes. maksudnya kita temenan kita. Iya, Jadi baik. ya Dari segi positif. segi positif Mbak, wah intinya saya tuh malah justru malam ini tuh kayak pikiran saya datang bahwa wah gitu ternyata malah justru banyak pengalaman hidup yang harus aku petik dari jenengan ya Mbak. Jadi pengalamanku itu jebul saya rasa ini dari teman-teman ini aku wis rumangsa pinter dhewe lho Mbak. Jebul gak ada apa-apa. Wah, aku loh. Maskrat loh. Nah, aku kok ngono. Cuma yo jebulane yo. Aku nek karo Ya jenengan. itu kesalahan. Aku karo jenengan sungkem glosor wae. Kesalahan di diri Anda seperti itu. Janganlah Iya. pernah menilai Betul, orang Mbak. lain itu lebih rendah Betul. dari kita. Loh, aku loh belajar sekolah jenengan malahan. Berarti belajar tidak harus dari Iya. bangku sekolahan. Iya. Kowe ngemut to bangku sekolahan 3 tahun, ora entek-entek yo. Suwek. Lambene suwek nek ngemut. Ayo, Ya. Pak. Nek bangku kon ngemut ya suwek. Sik. Nek ngemut ngono sok suwek kok, Mbak. Nek kon ngemut bangku kan ya suwek, Mas. Nek ngemut Ya, liyane, Nek ngemut liyane. ngemut permen ya enak ya, Ngemut Mas. liyane, Relaksa. ngemut liyane. Relaksa. Bukan yang itu yang Yang itu loh, Lollipop. kayak Ya apa? kayak tegal listrik Oke. tapi pendek. Itu nek dimut gimana sih? Lollipop. Enak ora, Mas? Pedes. Oh, Pedes. ya, oh. Kok iso? Profesi. Oh. Besok tak anu ya. Kita ngene ya. Deal. Gaji PNS, Cuk. Oh ini, Mbak, pertanyaan saya ini Anda kan mungkin ya mohon maaf sekarang kan jadi maksudnya pilihan Anda lah intinya pilihan Anda. Iya. Anda mulai Mbak Dea itu mulai merasa ada yang spesial maksudnya itu dorongan untuk mungkin untuk masa dari masyarakat itu untuk ke jalan yang ini masyarakat loh Mbak ya jalan yang lain daripada yang lain itu mulai kapan tepatnya? Kalau aku sendiri ya semasa aku memiliki rasa yakin kalau aku nyaman seperti ini untuk mengambil pilihan seperti itu. Mulai dari Ya mungkin dari remaja. jadi usia maksudnya usia sekolah udah mungkin Udah cenderung ke udah. rasa. Terus seperti ada ya ini sebenarnya sih pertanyaan saya lebih personal itu. lagi Mbak. Cuma ini Nggak dari apa-apa. Semasa mungkin aku kan bisa dari menjawab saja. itu kan dari remaja. Terus kan mungkin ada tanda-tandanya Anda Mbak Dea mulai merasa spesial gitu loh. Terus keluarga gimana? Ya awalnya emang keluargaku awalnya nggak bisa nerima sih. Nggak bisa. Manusiawi Manusiawi itu. manusiawi Ya. kita nggak munafik ya. Ya. Dan sampai sekarang pun yang memiliki keluarga waria masih banyak juga yang nggak bisa nerima untuk sampai saat ini. Tapi dengan kesabaran dan dengan semangat kita untuk membuktikan keyakinan dalam arti keyakinan pilihan itu benar-benar apa ya harus benar-benar keras kita membuktikannya. Awalnya keluargaku emang ada beberapa yang nggak bisa Iya, nerima, betul. tapi lama kelamaan kita bisa jelasin, lama kelamaan kita dengan hati yang sabar untuk menghadapinya, untuk meyakinkan kalau ini suatu pilihan diriku. Lama kelamaan mereka bisa menerima apa adanya seperti itu. Dari Ya. bapakku, almarhum bapakku, kalau ibuku sendiri dari awal emang dia udah dia nggak pernah komplain lah. Terus bapakku juga sebelum dia meninggal ibarat kata dia udah bisa menerima apa adanya dan jujur ya aku sebagai waria aku pernah sempat tunangan Iya. sama cowok di rumahku sendiri. Jadi di saat itu berarti kan menandakan kalau keluargaku udah bisa menerima apa Iya. adanya. Ya itu apa ya? Ya jadi sama-sama kayak aku sendiri sedih mendengar kisah mbaknya yang ada pertentangan keluarga ya karena untuk pada umumnya di Indonesia itu ya masih seperti tadi yang kita Iya. bicarakan tadi. Jadi itu tadi apa dosa-dosa segala macam itu Mbak. Jadi kalau umpamanya itu kan sebenarnya kalau kita runut loh itu runut itu kan bukan kemauan Mbak Dea sendiri toh. Itu Iya. datang dari sesuatu yang Mbak Dea maksudnya enggak. Iya. Kalau boleh memilih, maksudnya dulu itu boleh memilih kan Mbak Dea tetap milih yang aku itu jadi Iya. manusia normal. Kalau aku sendiri gini Mas, ya itu tadi aku menuruti suatu keyakinan hati aku. Dimana di saat aku nyaman, otomatis apapun akan aku jalani. Seperti itu. Daripada kita memaksakan diri, Betul. kita sok dicowok-cowokkan, kita sok dicewek-cewekkan, sedangkan hati kita menjerit
percuma dong kita nggak memiliki kebahagiaan dalam hidup. Bener nggak? Kuwi wingian maksa nikah ya toh. Akhirnya terus dijaluk kancamu. Nek orang seneng ngomong orang seneng, dia itu kan biar hati karena kamu nggak menjerit. Enggak, Ya, dulu kan itu, teman Mbak. yang baik. dulu kan dia itu terpaku pada kecantikan ya. Oh, Mbak. is. Terus nggak mikir panjang nikah wae ya toh, ben bisa gini tiap hari. Setelah gitu ternyata itu wis kadung lho kuwi. Kayak njuk lagi anu kedawan nek diai. Janganlah kita ketipu oleh suatu penampilan. Nah, betul lah saiki nek mane kowe mane karo Harunan pilih Mbak Iki genah jujur. Harunan ra jujur, ya toh. Kono Sedih. jujur ayam. Sedih. Karena namanya suatu kebahagiaan itu berdasarkan atas dasar kenyamanan. Yo ora ana wong bahagia nek Tanpa ada atine. nyaman toh. Nek atine iki asline Nggak ora nyaman. nyaman. Iya, Ya. bener. Bahagia tok iku Iya. munafik. Kebahagiaane Bener, datang iya. saka ati sing mbok paribasan kowe iki apa ya lagi kerjaanmu iki gur ngopo nyapu dalan kuwi. Gajimu sithik, tapi nek atimu Iya, hatinya bahagia. bahagia, Ya nyaman. wes, kowe sugih kok ngopo nih ora Dan bahagia aku percuma. untuk saat ini juga nggak munafik. Aku walaupun waria dalam arti jujur ya, yang pernah nyaman sama aku nggak hanya 1-2 orang. Nah, Dan tuh. kita pernah Tuh. memiliki dalam arti memiliki suatu hubungan kayak pacaran, Mm. kayak berhubungan. Sampai tunangan juga lu tadi. Aku sempat pernah Nah, tunangan itu. itu 2000 berapa di rumahku sendiri udah sempat tunangan sama cowok juga. Nah, karena aku merasa nyaman dan keluargaku juga bisa nerima apa adanya aku orangnya nggak pernah namanya ngurusin omongan orang karena hidupku adalah pilihanku. Ngapain aku Betul. ngurusin omongan orang sedangkan aku aja nggak pernah ngurusin hidup mereka. Mbak Dia, Iya. sebenarnya itu nganu ya Mbak, masih apa ya, saya pengen tak tanya itu masih wah jauh pokoknya. Tapi itu ini kan juga sudah jago kluruk kalau wong Jawa bilang itu udah ayam berkokok gitu. Jam ini udah jam para pakai selimut ya? apa ya pakai selimut pedagang sayur udah mulai berkeliaran itu kan berarti menandakan Itu Kalau- ntar ke sawi. itu Bandung Bondowoso itu udah hampir selesai, Iya. tapi itu berarti udah hampir pagi ya. iya. Jadi ya mungkin nanti part 2 bisa ya Mbak ya? Siap. Wah ini berarti ada part 2. Selanjutnya siap. Tetap ngidi Mbak. Nanti anu ya masih pul kita sambung part 2 ya ngobrol-ngobrol yang jauh ini. Nanti setelah itu mungkin saya minta bantuan Mbak Dia untuk ya kita biar punya akses sama teman-teman Mbak Dia. Mungkin Siap. mereka juga punya pandangan lain, punya ide-ide lain yang sebenarnya yang ya seperti malam ini. Saya tuh pikiran saya ini maaf ya Mbak yo. Pikiran saya tuh tadi malam ini aku kira mau wawancarai batu. Ternyata saya tak wawancari emas. Tenanan iki Mbak sumpah iki. Aku iki pengen wawancari wis kok ngomah iki. Wah, iki guru mau wawancari batu. Ternyata emas namanya diwari. Jadi kita belajar banyak dari jenengan. Ya emang emas kalau nggak dandan ya. bener. Betul. Bener. Oh, oke, Nggak boleh munafik. nah iya bener. Itu hidup dalam munafik ngapain? Aduh, manusia kalau hidup diselubungi rasa kemunafikan. Oke, jadi gini rekan-rekan, ya mungkin ini ngobrol yang pertama channel di ini ya video ini pertama masih banyak yang kata-kata kita yang nggak tersusun Mbak, terus kita yang belum mengalir itu ya manusiawi ya Mas. Tapi untuk penutupan ini saya pengen Mbak itu mengeluarkan kata-kata pokoknya kata-kata untuk semua yang pemirsa di seluruh Indonesia. Monggo pokoknya kata-katanya. Oke, untuk semuanya saja yang penonton YouTube ini, pesan dari saya pribadi dan untuk semuanya diharapkan untuk jadi manusia untuk saling menghargai siapapun orang itu. Jangan pernah memandang orang lain lebih rendah atau lebih hina, karena hanya manusialah yang rendah dan hina yang memiliki sifat seperti itu atau pemikiran seperti itu. Hargai semuanya, saling menghargai. Waria juga memiliki hak untuk bahagia dan memiliki hak untuk dihargai siapapun. Oke Mbak, untuk malam ini saya rasa cukup sekian. Belum cukup sih Mbak. Untuk Nggak malam ini apa-apa, aja. Senin lanjut nggak apa-apa. Oh, enggak. Mbak, itu tadi katanya habis ini kita kan mau pulang terus dia mau tinggal di sini dulu. Oh, nggak apa-apa ya, Ada urusan Mas. pribadi sama Mbaknya katanya. Oh, nggak apa-apa. Gimana? Mumpung cowokku nggak ikut. Nah, ayo mau diare. Terangane desaingan cok we ora aku dong desaingan. Udah besok kalau udah putus aja. Iya iya. Jangan dong doanya Oh jelek ya banget. jangan, Ayo, itu kan toh. bercanda. Langgeng ya, Mbak, Semoga ya. langgeng. Oke, Mbak. Aku bertahan udah 5 tahun mau Oh, ya. 5 tahun ini Jawab, dikon Pak. kredit motor wis sah. Barengan motorku dari lunas Sarpan. Oke, Mbak Dea, terima Iya. kasih banyak ya pokoknya untuk Sama-sama. pelajaran hidup ini enggak Oke, podcast tapi pelajaran hidup oke. ini. Ambillah suatu pengalaman dari
sisi baiknya itu jangan kita pandang dari siapanya, tapi ambillah dari orang yang lebih berpengalaman dari kita. Oke untuk rekan-rekan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mbak Dia. Ya, pokoknya itu tadi dari kita kita petik pelajaran hidup yang ternyata tidak yang seperti kita bayangkan, tidak apa yang seperti kita lihat dari casingnya. Ternyata malah ya seperti yang tadi saya bilang, tak kira waktu sebenarnya. Oke, ini mungkin bisa jadi ada part 2-nya, pokoknya tunggu saja. Yang jelas untuk malam ini terima kasih Mbak Dea. Sama-sama. Kami dari tim belum ada namanya, pokoknya nanti tak kasih nama. Itu saya Mr. Crab, ini Mas Ipul. Kita undur diri. Terus kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.